meningkatkan kualitas sumber daya di mana manusia menekankan Indonesia pada terus perbaikan dilakukan kualitas dengan SDM, masih pengurangan peluang bonus dalam persaingan global dan meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian melaksanakan Industrial Vocational Group. Kita harus siapkan sumber daya manusia, kita harus siapkan awaknya, kita harus siapkan manajer-manajer muda, anak-anak muda yang pinter otak, hatinya bersih. Jangan pinter otak, hatinya nggak bersih, bahaya itu. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah bagian yang terintegrasi dari manajemen sumber daya manusia. Jika kita melihat dari sudut pandang sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia dapat dimaknai sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta pengolahan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan tenaga kerja. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kemampuan kepemimpinan, interpersonal, dan proporsi karyawan dihasilkan dari pengembangan SDM yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kualitas produksi, dan kuantitas. Yang kedua, efisiensi. Guna mengurangi kehausan mesin dan untuk meningkatkan tenaga kerja, waktu, dan efisiensi material. Yang ketiga, kerusakan. Karena orang melakukan pekerjaan mereka dengan kualitas dan keahlian yang lebih baik, kerusakan produk, produksi, dan peralatan akan berkurang. Yang keempat, kecelakaan. Lebih sedikit kecelakaan karyawan di tempat kerja akan menghasilkan biaya medis yang lebih rendah untuk bisnis. Yang kelima, pelayanan. Guna meningkatkan pelayanan pelanggan bisnis anggota staf, karena layanan yang luar biasa merupakan daya tarik utama bagi mitra organisasi manapun. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Menurut Gauzal dalam M. Kadarisman, berikut adalah beberapa keuntungan dari kegiatan pengembangan SDM. Yang pertama, organisasi mampu beradaptasi mengikuti kebutuhan saat ini. Yang kedua, organisasi memiliki staf yang selalu tampak meyakinkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, organisasi siap menghadapi tantangan pembangunan negara di kemudian hari. Prinsip pengembangan sumber daya manusia. Beberapa prinsip lainnya yang penting untuk diperhatikan pengembangan menurut Priyansa 2018 dalam SDM sebagai berikut. 1. Motivasi. Pengembangan SDM harus berhubungan dengan motivasi pegawai sehingga pegawai akan terlibat dengan baik dalam proses pengembangan SDM. 2. Laporan kemajuan. Hasil pengembangan SDM dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara pegawai pada saat sebelum mendapatkan pengembangan dan pegawai pada saat setelah memperoleh program pengembangan. 3. Latihan menguasai pengetahuan dan keterampilan baru. Pengembangan SDM yang lebih efektif adalah dengan latihan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian praktik yang dimiliki pegawai. 4. Perbedaan individu. Pengembangan SDM yang paling efektif ialah dengan menyesuaikan kemampuan individu dengan program pengembangan SDM yang diberikan. Teori-teori pengembangan sumber daya manusia. Beberapa konsep utama dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang memberikan dasar konseptual penting untuk manajemen masa kini, seperti 1. Teori modal manusia. Konsep ini berpendapat bahwa investasi dalam peningkatan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan dapat disamakan dengan investasi dalam aset fisik. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan dan pengetahuan individu akan membawa pada peningkatan produktivitas serta nilai ekonomi bagi karyawan itu sendiri. 2. Teori motivasi. Teori ini melibatkan berbagai pendekatan untuk memahami elemen-elemen yang memotivasi individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu teori motivasi yang paling dikenal adalah teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan dasar seseorang perlu dipenuhi sebelum mereka dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. 3. Teori pembelajaran dewasa atau andragogi. Pendekatan ini berfokus pada pembelajaran orang dewasa dengan menekankan ciri-ciri khusus dari individu dewasa, seperti motivasi yang berbeda, pengalaman yang lebih banyak, dan orientasi yang jelas terhadap tujuan. Andragogi lebih menekankan pembelajaran yang bersifat pengalaman, keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, serta keterlibatan aktif dalam proses belajar.
Komponen-komponen pengembangan sumber daya manusia. Faktor-faktor utama dalam pengembangan SDM meliputi pelatihan dan peningkatan, pendidikan dan pembelajaran, serta pengelolaan kinerja dan pengembangan karir. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah langkah utama untuk meningkatkan kemampuan teknis dan sikap karyawan. Program pelatihan dapat menjangkau banyak tema seperti pengembangan, kepemimpinan, dan manajemen proyek. Misalnya program pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan teknologi seperti Facebook biasanya mencakup kursus daring yang interaktif serta pelatihan tatap muka yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknisi karyawan mereka. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan pembelajaran meliputi semua metode pembelajaran yang berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan para karyawan. Ini mencakup kursus di universitas, sertifikat profesional, maupun program belajar mandiri yang dapat diakses melalui situs online. Salah satu contohnya adalah program pendidikan yang disediakan oleh perusahaan farmasi seperti Pfizer yang mendorong karyawan mereka untuk meraih gelar MBA atau mengikuti kursus spesialis dalam sektor farmasi dan manajemen kesehatan. Dan yang ketiga yaitu manajemen kinerja adalah proses untuk mengelola kinerja individu dan tim dengan baik. Hal ini mencakup penetapan tujuan yang jelas, pengukuran kinerja berdasarkan hasil yang terukur, dan umpan balik yang berstruktur. Proses pengembangan sumber daya menurut Alwi 2001, proses perlu mengembangkan sumber daya manusia yang sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, preparing yang meramalkan perubahan yang terjadi dalam suatu perusahaan dan lingkungan. Profiling yaitu penilaian kinerja atau melakukan audit SDM. Yang ketiga, targeting memberikan informasi tentang perencanaan suksesi yang telah disusun. Yang keempat, strategizing yaitu menginformasikan jalur dan jenjang karir yang bisa dilalui oleh karyawan. Yang kelima yaitu sustaining yaitu menyediakan kompensasi yang fair dan reward yang akan diterima. Pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Terdapat 4 pendekatan yang umumnya digunakan dalam mengembangkan kemampuan karyawan. Pertama, pendidikan formal. Pengembangan karyawan melalui pendidikan formal sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian karyawan. Kedua, asesmen. Pengembangan karyawan melalui tes psikologi untuk mengukur keahlian karyawan dan kepribadiannya. Ketiga, pengalaman jabatan. Pengembangan keahlian dan pengetahuan karyawan menggunakan cara job enlargement, rotation, dan transfer. Keempat, hubungan interpersonal. Pengembangan keahlian dan pengetahuan karyawan melalui interaksi dengan organisasi yang lebih berpengalaman melalui proses mentoring secara informal dan formal. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi pengembangan sumber daya manusia seperti yang dijelaskan oleh Gary Dessler dan Yusuf S. tahun 2015. Memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas suatu organisasi dengan meluangkan waktu dan sumber daya untuk pengembangan staf, organisasi dapat meraih sejumlah tujuan strategis antara lain. Pertama, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang memiliki keahlian tinggi cenderung lebih efisien dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Kedua, inovasi. Pengembangan keterampilan yang berkelanjutan mendukung terciptanya inovasi dan perubahan positif di dalam organisasi. Ketiga, peningkatan kualitas layanan. Sumber daya manusia yang dilatih dengan baik dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan atau pengguna layanan. Keempat, pertahankan dan motivasi karyawan. Program pengembangan sumber daya manusia dapat memperbaiki tingkat retensi serta meningkatkan semangat kerja karyawan. Kelima, kesiapan untuk perubahan. Karyawan yang memiliki pelatihan yang memadai lebih siap untuk menghadapi perubahan yang terjadi di pasar atau dalam organisasi mereka. Strategi dan proses pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia untuk mengatasi tantangan ini mencakup berbagai pendekatan. Pelatihan berkelanjutan adalah salah satu prioritas untuk meningkatkan keterampilan teknologi karyawannya. Selain itu, rekrutmen talenta digital juga menjadi strategi penting untuk mempertahankan talenta-talenta handal di era digital. Perbaikan juga telah dilakukan pada sistem manajemen kinerja responsif untuk mengukur dan mengelola kontribusi karyawan secara efektif. Penggunaan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia merupakan bagian integral dari strategi pengembangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengembangan karyawan. Lembaga Administrasi Negara atau LAN kembali membuka kesempatan bagi ASN Papua untuk mengembangkan kompetensinya di bidang tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2023 ini, peserta magang yang diikuti oleh ASN pemerintah Provinsi Papua Barat yang berjumlah 20 orang. Harapannya, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memajukan kesejahteraan masyarakat Papua.
Thank you.